Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia pada tanggal 27 April 2021 genap berusia 48 tahun, usia yang tidak muda lagi bagi organisasi pemerhati petani ini, untuk memberikan kontribusinya kepada sektor pertanian dan para petani. Tepat di hari ulang tahunnya, HKTI menggelar acara syukuran HUT secara sederhana di kantor DPP HKTI Menteng, Jakarta Pusat. Perayaan ulang tahun ini dilangsungkan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Acara syukuran HUT HKTI ke-48 ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum HKTI, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, dan didampingi oleh Sekjen HKTI Majen TNI Purnawirawan Bambang Budi Waluyo. Dalam sambutannya, Ketua Umum HKTI Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko mengucapkan rasa syukur HKTI dapat beranjak hingga ke usia 48 tahun. Usia ini tidak lepas dari peran para pengurus sebelumnya yang berjuang membesarkan nama HKTI. Kini saatnya pengurus dan anggota HKTI yang melanjutkan perjuangan para pengurus sebelumnya dengan cara memperkuat tugas yang dijalankannya. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena HKTI sampai dengan saat ini telah berusia 48 tahun. Untuk itu kita mesti berterima kasih dan menaruh rasa hormat kepada para senior yang telah berjuang membesarkan HKTI. Saya pikir tidak mudah membesarkan HKTI, tapi kita melihat HKTI bisa berusia sampai 48 tahun, pasti beliau-beliau senior telah memperjuangkan organisasi ini. Tunggu, bedanya usia manusia dengan organisasi. Kalau manusia itu semakin tua semakin renta, organisasi semakin tua mestinya semakin strong, semakin kuat. Itu bedanya. Untuk itu di usia yang relatif masih juga belum tua, 48 tahun HKTI, maka perlu penguatan oleh kita semua. Rasa hormat, rasa respek kita kepada senior kita tunjukkan dengan sebuah perbuatan nyata untuk ikut membesarkan HKTI. Organisasi HKTI dibentuk pasti punya tujuan yang mulia, yaitu ingin mensejahterakan nasib para petani. Caranya bagaimana? Melalui perkumpulan HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia inilah kita semestinya bisa memperjuangkan. Memperjuangkan lewat apa? Memperjuangkan lewat satu, bisa melalui kebijakan. Bisa kita bagian dari pembuat kebijakan. Dalam teori kebijakan publik itu ada yang namanya pressure group. HKTI bisa dikatakan salah satu pressure group. Dia bisa menekan kepada pemerintah kalau nyata-nyata pemerintah tidak berpihak kepada petani. Itu HKTI. Pada sisi yang lain kita juga menempatkan diri sebagai strategic partner bagi pemerintah. Karena kita ingin bersinergi dengan pemerintah. Ingin persoalan swasembada pangan, kedaulatan pangan bersama-sama kita tangani dengan pemerintah. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Penguatan itu pun bermacam-macam, antara lain memperkuat sinergi dengan pemerintah. HKTI adalah strategic partner dari pemerintah untuk bersama mengatasi persoalan pertanian maupun program pertanian yang diusung pemerintah seperti swasembada pangan dan kedaulatan pangan. Namun di lain sisi, HKTI juga dapat sebagai pressure group. Di akhir sambutannya, Muldoko mengajak anggota HKTI untuk menjadikan HUT ke-48 ini sebagai momentum melakukan lompatan yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap sektor pertanian Indonesia maupun kesejahteraan para petani. Ucapan selamat HUT HKTI ke-48 dan harapan datang dari sejumlah organisasi sayap HKTI, diantaranya dari Pemuda Tani HKTI dan Perempuan Tani HKTI. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk HKTI yang ke-48. Semoga seperti visi dan misi HKTI yang menjadi bridging untuk para petani di seluruh Indonesia bisa meningkatkan kembali kontribusi untuk petani dalam hal meningkatkan kesejahteraan,
Terus yang kedua, mempermudah akses petani baik dari segi permodalan maupun pupuk dan lain sebagainya, sehingga petani bisa dengan mudah untuk bertani. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing di sektor pertanian. Tentu saja kami sebagai sayap HKTI mendukung penuh HKTI sebagai induk kami dalam hal memperjuangkan regenerasi petani dalam inovasi, teknologi, dan pasca produksi, karena memang regenerasi petani sekarang sangat diperlukan, terutama di kalangan anak-anak muda. Banyak sekali anak-anak muda yang sekarang sudah mulai bergeliat ingin terjun ke sektor pertanian. Itu ditandai dengan banyak sekali yang memang sudah melakukan sektor bisnis, agripreneur, dan lain sebagainya di sektor pertanian. Dan ini merupakan kontribusi dari anak-anak muda di sektor pertanian. Sebelumnya saya Dianovita Susanto sebagai Ketua Umum Perempuan Tani HKTI. Saya mengucapkan Dirgahayu HKTI. Semoga kedepannya makin jaya dan sukses, dan harapannya adalah karena saya adalah orsa perempuan, saya berharap perjuangan dari perempuan-perempuan khususnya petani ini bisa diperjuangkan di HKTI sendiri. Dan saya harap HKTI tidak hanya fokus terhadap pertanian di dalam bridging institution dan juga penyelenggaraan pertanian, tetapi juga mengedepankan hak-hak dari perempuan khususnya petani di Indonesia. Contohnya banyak ya, kalau kita berbicara lahan, kepemilikan lahan itu kebanyakan dimiliki oleh suami atau laki-laki gitu kan. Padahal kan seharusnya perempuan juga diberikan akses untuk bisa kepemilikan lahan itu bisa didapatkan oleh perempuan, dan juga mungkin akses peminjaman uang yang inklusif. Nah, kebanyakan ini kalau misalnya kita berbicara tentang perkreditan di bank, itu biasanya pasti kita butuh yang namanya sertifikat tanah, sertifikat rumah. Itu rata-rata kan pasti atas nama suaminya gitu. Nah, itu saya harap kedepannya HKTI bisa memperjuangkan hak-hak dari petani perempuan. Organisasinya berharapnya karena kita memang fokusnya dalam meningkatkan sumber daya manusia khususnya perempuan, saya harap dengan adanya HKTI, khususnya organisasi saya Perempuan Tani HKTI, kami ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, khususnya petani, tetapi tidak hanya petani. Kita juga berharap masyarakat, khususnya ibu-ibu di rumah tangga ini bisa mandiri secara ekonomi. Karena kalau kita bicara pandemi COVID ini yang menjadi pilar-pilar rumah tangga itu adalah perempuan. Kita bayangkan kalau kita melihat dari proses benih itu ditabur sampai di makanan, sampai di meja makan, itu banyak sekali peran-peran dari perempuan. Nah, ini jarang sekali yang diekspos oleh media. Sebenarnya petani perempuan ini banyak sekali loh jasanya gitu. Dalam acara syukuran ini digelar acara santunan anak yatim. Sesuai dengan usia HKTI, anak yatim yang diundang menerima santunan ini sebanyak 48 anak. Santunan diberikan langsung oleh Ketua Umum HKTI, didampingi pimpinan pengurus organisasi sayap HKTI. Selain itu juga dilangsungkan acara diskusi yang mengangkat tema membangun semangat gotong royong menuju kedaulatan pangan nasional, dan juga digelar pameran lukisan yang menggambarkan potensi pertanian Indonesia. Tim Eljon Media, laporkan.